Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang syirik di masa lalu ya. Syirik yang istilahnya syirik jali. Terang-terangan kelihatan nampak. Jelas-jelas ada wujudnya. Patung di depan mata. Memberikan persembahan. Nah itu adalah syirik jali ya. Itu syirik yang sangat jelas dan nampak. Ada yang disebut dengan syirik khafi, syirik tersembunyi. Nah, syirik khafi ini, syirik yang tersembunyi itu sangat banyak sekali terjadi dan dilakukan dewasa ini. Sering terjadi pada anak-anak sekarang menyekutukan Allah itu tidak disadari. Ah, itu hal biasa. Biasa kok orang lain juga melakukannya. Misalnya, percaya kepada zodiak, percaya kepada perbintangan. Saya lahirnya bulan Juli. Coba lihat dong zodiaknya sedang apa? Asmara saya bagaimana? Rizki saya bagaimana? Sehingga bisa merencanakan bagaimana dan sebagainya. Nah, hal itu adalah bagian daripada syirik. Tidak boleh dilakukan. Jangan sekali-kali kita mendekati. Atau kadang kita membaca minggu ini. Kok cocok? Cocokologi ini cocok-cocokan merasa bener ya, pantas kata zodiak saya bahwa rezeki saya akan seret, jadi saya hari ini seret. Itu sebetulnya mulai setan membisikkan hal-hal yang sebetulnya awalnya kita tidak percaya, tapi nyoba-nyoba saja, tapi ternyata kok sama ya, kok mirip ya. Nah, kok itu adalah bisikan setan, jadi seolah-olah benar zodiak itu benar. Nah, itu adalah syirik yang sebetulnya hari ini banyak dilakukan, tetapi orang tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan syirik. Yang kedua, yang bersumpah kepada selain Allah. Demi apa gitu, dia menyebutkan seseorang, menyebutkan orang tua, menyebutkan siapalah. Jadi tidak boleh bersumpah selain sumpah kepada Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis Bukhari menyatakan, yang artinya sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, atau lebih baik diam. Tidak perlu bersumpah. Karena bersumpah atas nama selain Allah itu termasuk syirik. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Ini jelas-jelas disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maka kalau kita bersumpah, bersumpahlah karena Allah. Wallahi, billahi, tapi tidak diperkenankan kita terlalu banyak bersumpah. Selanjutnya, penayangan film-film horor yang akhirnya merusak iman. Horor, hantu, setan. Hati-hati ada kuntilanak. Hati-hati ada genderuwo dan sebagainya. Hal-hal itu sebetulnya merusak iman. Sampai kemarin saya mendengar teman saya pulang dari melaksanakan ibadah haji sebagai pembimbing, dia menyatakan di sana kita tidak merasa takut dengan jenazah. Jenazah segitu banyak, kita hanya berdua dengan penjaga, ngobrol aja santai. Teman saya menyatakan, menyeletuk, memang di sana mana tidak ada hantu. Artinya hantu cuma ada di kita. Karena film-film itulah yang akhirnya membuat kita takut, membuat kita was, membuat kita merasa eh, seperti dihantui apa gitu. Karena pengaruh setan, pengaruh dari tontonan, pengaruh dari film-film, dan hati-hati itu akhirnya sebetulnya merusak iman kita, dan skenario sengaja dibuat supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang penakut, warga yang tidak percaya diri. Itu berbahaya sekali ya. Jadi hati-hati dengan para pembuat film-film horor, itu merusak iman anak-anak kita di masa depan. Selanjutnya, mendatangi tempat-tempat kuburan yang dikeramatkan untuk meminta pertolongan, ya, datang ke kuburan minta sesajen, meminta doa supaya dikabulkan segala keinginannya, membawakan sesajen agar
apa ya, nggak mungkin dimakan ya. Walaupun air sesajennya itu dibawa lagi atau diambil orang atau bahkan dimakan binatang, jadi rezekinya binatang ya. Dengan maksud apa? Misalnya wali, orang keramat atau apalah, itu sebetulnya bagian dari kemusyrikan. Hati-hati dengan hal-hal yang tidak disadari ya. Jadi tempat-tempat keramat atau kuburan yang dikeramatkan itu banyak didatangi orang membawa air minum, dan air minumnya nanti diminum katanya ini akan membawa berkah ya. Nah, banyak orang beranggapan bahwa tempat keramat yang ditunggu oleh jin, setan, lembut dan roh-roh halus atau kuburan itu dianggap sebagai orang yang sakti yang bisa memberikan pertolongan dan memberikan perlindungan dari berbagai keburukan. Berbahaya, hati-hati. Kemudian ada tradisi yang meyakini hari, bulan, kemudian itu hari dan bulan itu ada yang baik dan tidak baik, sehingga pas dilakukan hajat, pas dilakukan pernikahan, pas bepergian. Nah, hati-hati. Ini banyak terjadi di masyarakat hari ini. Coba lihat kapan cocoknya menikah, kapan tidak cocok. Kalau bulan ini menikah maka akan terjadi perceraian, akan menimbulkan permasalahan dan bencana lain-lain. Nah, hal seperti itu sama dengan ramalan, sama dengan juga tidak mempercayai Allah. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan terjadi kemudian hari ya. Itu semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi hati-hati dengan syirik ini, kadang kita tidak merasa hal itu dianggap biasa-biasa saja. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman tentang syirik, sehingga kebiasaan-kebiasaannya tadi di masyarakat dianggap hal yang lumrah dan tidak mengganggu keimanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.